Halo Sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Romulo Morpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Channel yang selalu membahas seputar BUMDes, karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi dan mensubscribe channel ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon menekan like and subscribe agar kita semakin termotivasi membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tata cara kerjasama desa dan pembentukan badan kerjasama antar desa. Di dalam Permendagri 96 tahun 2017 disebutkan bahwa kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Jadi dasar hukum pelaksanaan kerjasama desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017. Di dalam pasal 2 disebutkan bahwa kerjasama desa itu terdiri atas kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi boleh desa bekerja sama dengan desa yang lain, dan desa juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dilakukan antara A. Desa dengan desa lain dalam satu kecamatan, dan desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten kota. Jadi desa boleh melakukan kerjasama dengan desa lain di luar kecamatan tetapi masih dalam satu kabupaten atau kota. Yang ketiga, pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati melalui musyawarah antar desa. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 5 ayat 3 paling sedikit memuat ruang lingkup kerjasama, bidang yang dikerjasamakan, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama, dan hak dan kewajiban para pihak yang bekerja sama. Jadi kalau kerjasama tersebut antar desa itu diatur dengan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan kalau kerjasama tersebut dengan pihak ketiga, payung hukumnya adalah perjanjian bersama. Tetapi secara umum isi daripada peraturan bersama maupun perjanjian bersama itu sama. Nah, selain hak dan kewajiban, di dalam kerjasama tersebut juga diatur bagaimana pendanaan dari kerjasama tersebut. Dan biasanya kalau antar desa, pendanaan kerjasama tersebut berasal dari desa-desa yang bekerja sama. Kemudian
tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, dan penyelesaian perselisihan itu juga harus diatur di dalam peraturan bersama kepala desa maupun perjanjian bersama. Di dalam pasal 8 disebutkan camat atau sebutan lain atas nama bupati atau wali kota memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Jadi yang bertugas untuk memfasilitasi kerjasama antar desa ini adalah pihak kecamatan. Dalam pasal 9, bidang atau potensi desa yang menjadi kerjasama desa meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah bidang-bidang yang dikerjasamakan. Kemudian ayat 2, bidang dan atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikerjasamakan antar desa, artinya desa dengan desa yang lain, meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kemudian B, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan atau bidang keamanan dan ketertiban. Ini kerjasama antar desa. Sedangkan bidang dan atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga itu adalah dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam pasal 10, bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 harus sudah tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kegiatan pembangunan desa. Di dalam ayat 2, dalam hal bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang di dalam RPJM desa dan RKP Des, dilakukan perubahan terhadap RPJM desa dan RKP Des. Jadi bidang-bidang yang akan dikerjasamakan itu kalau belum dimuat di dalam RPJM Des maupun RKP Des, maka kalau mau melakukan kerjasama harus dilakukan dulu perubahan terhadap RPJM Des dan RKP Des. Artinya kegiatan kerjasama tersebut sudah harus tertuang di dalam dokumen RPJM Des maupun RKP Des. Nah, di dalam pasal 11 ini mengatur tentang badan kerjasama antar desa atau lebih dikenal dengan BKAD. Pasal 1 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa dapat dibentuk badan kerjasama antar desa sesuai dengan kebutuhan desa melalui mekanisme musyawarah antar desa. Jadi untuk menjalankan kerjasama ini boleh dibentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa. BKAD inilah yang menjalankan kerjasama antar desa untuk dalam pelaksanaan kerjasamanya dipercaya kepada Badan Kerjasama Antar Desa. Nah sekarang bagaimana tata cara kerjasama antar desa? Tentu harus diawali dulu dengan musyawarah desa. Artinya di setiap desa harus menjalankan musyawarah di desa masing-masing apakah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan desa yang lain atau dengan pihak ketiga. Setelah ada kesepakatan di dalam musyawarah desa, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa. Biasanya yang menyusun rancangan ini adalah desa yang memprakarsai atau menginisiasi kerjasama tersebut. Kemudian
dilaksanakanlah musyawarah antar desa untuk menyepakati kerjasama antar desa dan pembentukan badan kerjasama antar desa selaku lembaga yang akan menjalankan kerjasama tersebut. Selanjutnya, kalau sudah ada kesepakatan, maka dilakukan penandatanganan permakades tentang kerjasama antar desa, dan kalau sudah disepakati, kerjasama tersebut dijalankan oleh para pihak. Dan untuk mengetahui bahwa kerjasama itu berjalan atau tidak, maka badan kerjasama antar desa itu wajib menyampaikan laporan perkembangan kerjasama kepada kepala desa masing-masing yang bekerja sama. Siapa saja anggota badan kerjasama antar desa yang akan dibentuk? Itu terdiri dari unsur pemerintahan desa, dari masing-masing desa. Ada yang mewakili pemerintahan desa, ada yang mewakili anggota BPD, ada yang mewakili lembaga kemasyarakatan desa, ada yang mewakili lembaga desa yang lain, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Jadi setiap desa itu harus ada minimal perwakilan untuk duduk di dalam badan kerjasama antar desa. Nah, kira-kira seperti itulah tata cara untuk pembentukan badan kerjasama antar desa dan pelaksanaan kerjasama antar desa. Dan biasanya memang dibentuk BKAD untuk menjalankan kerjasama tersebut. Jadi bagi Anda yang ingin melaksanakan suatu kerjasama antar desa, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan lebih detail bagaimana tata cara pelaksanaan kerjasama antar desa ini. Anda bisa lihat di dalam Permendagri nomor 96 tahun 2017. Kaitannya kerjasama antar desa ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan transformasi UPK PNP Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Dan kalau itu sudah benar-benar akan dijalankan, maka mau tidak mau setiap kecamatan yang pernah mendapatkan PNPM dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan wajib membentuk badan kerjasama antar desa dengan mekanisme sebagaimana yang diuraikan tadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Romulo Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang lain atau melalui media sosial Anda. Ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.